Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan pelajaran bahasa Indonesia kita dengan materi yang baru, tapi di sini kita akan masih membahas tentang eh, yang berhubungan dengan puisi lama ya. Jadi, hari ini kita akan mencoba menelaah struktur dan aspek kebahasaan yang terdapat pada puisi lama ya, termasuk syair, termasuk gurindam, dan terakhir yang kita pelajari kemarin yaitu pantun. Baiklah, kemarin kalian sudah mengetahui makna dari syair, makna dari puisi, makna dari gurindam dan makna dari pantun. Sudah mengetahui contohnya, sudah memahami maknanya. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana atau kita akan melihat seperti apa kaidah kebahasaan yang digunakan dalam puisi lama. Kalau seperti kita belajar teks deskripsi, teks narasi, prosedur, dan jenis teks yang lainnya, kalau kalian yang mengikuti video yang memahami, kita biasanya pasti akan membahas apa itu kaidah kebahasaan. Karena setiap teks itu memiliki ciri khas tersendiri, kaidah kebahasaan yang digunakan oleh teks tersebut. Langsung kita masuk ke bagian yang pertama. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam puisi lama itu yang pertama adalah penggunaan kalimat perintah. Jadi di sini kalian harus memahami kalau ibu sebutkan puisi lama, kalian harus langsung mengingat syair, mengingat gurindam, dan mengingat pantun. Jadi konteks dari puisi lama ini terdiri dari syair, gurindam, dan pantun. Yang pertama, kaidah kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kalimat perintah. Jadi terdapat kalimat perintah yang di dalam pantun, di dalam syair maupun gurindam. Sudah kita mengetahui sama-sama ya, karena kalimat perintah ini banyak sekali digunakan dalam jenis-jenis teks bahasa Indonesia. Jadi kita ulang lagi, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau memberi suruhan. Jadi kalau kemarin kalian lihat tuh contoh-contoh puisi yang sudah kita bahas, contoh gurindam yang sudah kita bahas, bahkan terakhir kemarin pantun, itu biasanya terdapat kalimat perintah. Contoh di sini terdapat buanglah sampah pada tempatnya. Di mana kalimat perintahnya, Bu? Ditandai dengan kata-kata atau dimulai dengan partikel lah. Kata dasar buang ditambah partikel lah. Oh, dia menjadi kalimat perintah. Belajarlah, makanlah, patuhilah. Berarti itu termasuk ke dalam kalimat perintah. Nah, jadi sudah jelas ya dari contoh-contoh yang kita lihat kemarin, contoh-contoh yang sudah kalian lihat di video, di buku, atau di media sosial lainnya. Jadi yang pertama, kaidah kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kalimat perintah. Yang kedua, kita lihat ya. Yang kedua, selain penggunaan kalimat perintah, biasanya puisi lama ini dia kaidah kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat saran, menggunakan kalimat perintah di kalimat bagian pertama dan kemudian menggunakan kalimat saran. Kalimat saran kemarin masih pada ingat ya, apa itu kalimat saran ya? Yaitu kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain yang tujuannya untuk memberikan dampak yang baik atau kebaikan pada orang lain. Contohnya nih, kalimat atau kata yang menunjukkan kalimat saran itu adalah sebaiknya, atau nih kalau bahasa-bahasa yang formal, itu bahasa di zaman dulu tuh menggunakan kata seyogyanya. Jadi sebaiknya, seyogyanya termasuk ke dalam kalimat saran. Contoh, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Ini salah satu mungkin syair ya kalau dia panjang begini ya. Karena suku katanya lebih dari 12 ya sepertinya ya. Dan dia menggunakan kata sebaiknya. Oh, berarti benar bahwasannya puisi lama itu menggunakan kalimat saran. Kenapa dia nih kalau kalian berpikir sebenarnya ya, kenapa menggunakan kalimat saran? Karena rata-rata puisi, syair, rata-rata dari puisi lama itu seperti syair gurindam dan pantun itu kan biasanya berupa nasihat ya, berupa nasihat, berupa petua atau berupa ajaran-ajaran agama, ajaran sosial, tentang bagaimana berperilaku dengan Tuhanmu, dengan teman sebayamu. Jadi dia sangat tepat dengan menggunakan kalimat saran. Karena dia berupa nasihat.
3. Penggunaan kalimat ajakan. Nah, ini juga nih kaidah kebahasan yang ketiga setelah tadi menggunakan kalimat perintah, penggunaan kalimat saran, dan terakhir ini adalah penggunaan kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Biasanya dimulai dengan atau ditunjukkan dengan kata ayo dan mari. Contoh, marilah kita jaga agar lestari, marilah kita jaga kebersihan. Ayo kita buang sampah pada tempatnya. Ayo kita sayangi orang tua kita. Mari kita belajar dengan giat. Itu termasuk ke dalam contoh kalimat ajakan. Ciri yang keempat, kaidah kebahasan yang keempat adalah penggunaan kalimat seru. Nah, di sini konteks kalimat seru ini adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Ditandai dengan kata alangkah, betapa, dan bukan main. Nih, jadi kalau kalian merasa kagum pada sesuatu, merasa heran, atau merasa senang atau sedih melihat suatu objek, suatu benda, biasanya kita mengungkapkannya dengan menggunakan kata alangkah cantiknya orang itu, betapa baiknya bapak itu, dan bukan main hebatnya orang itu. Jadi dia biasanya menggunakan kata alangkah, betapa, dan bukan main. Contoh, alangkah indahnya alam Indonesia ini merupakan bagian dari puisi lama ya. Wahai pemuda Indonesia, teruslah berjuang melestarikan budaya kita. Nah, ini penggunaan kalimat seru. Jadi kalimat seru di sini bukan berarti dia pakai tanda seru, tapi menggunakan kata alangkah, betapa, atau bukan main, atau kata-kata pengungkap rasa kagum itu biasanya betapa ya itu termasuk juga ya. Jadi bisa dengan kata-kata yang lain juga. Yang penting dia menunjukkan rasa kagum, heran, senang, dan sedih. Yang berikutnya adalah penggunaan kalimat larangan. Ini juga termasuk dalam penggunaan kaidah kebahasaan pada puisi lama. Bisa kalian lihat nih, kalimat larangan itu kan adalah kalimat yang berisi agar orang lain tidak melakukan suatu kegiatan. Biasanya menggunakan kata jangan atau hindari. Contoh, janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Ini salah satu contoh penggunaan kalimat larangan. Janganlah melawan kepada orang tua. Itu termasuk ke dalam kalimat larangan. Berikutnya, setelah tadi kita sudah belajar kaidah kebahasaannya, yang tadi menggunakan kalimat perintah, kalimat saran, terus tadi ada kalimat penanda kalimat seru ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu kata hubung yang sering digunakan pada puisi rakyat atau puisi lama. Contoh, kata penghubung yang pertama. Jadi kata hubung itu kan adalah kata yang menghubungkan dari satu dari satu kalimat ke kalimat yang lain bisa. Jadi dari dua kalimat menggunakan kata hubung. Tapi kadang-kadang kata hubung juga bisa menghubungkan antara satu objek ke objek yang lain, atau satu kata kerja dengan kata kerja yang lain, atau dengan satu adverb dengan adverb yang lain, atau kata keterangan ya. Jadi dia fungsinya untuk menghubungkan. Jadi sama seperti jembatan, penghubung antar kata. Itu yang disebut dengan kata penghubung. Kata penghubung yang terdapat pada puisi lama yang pertama ada kata penghubung tujuan. Nah, kata penghubung tujuan ini merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Contohnya, supaya, untuk, agar, dan guna. Jadi, kalau kalian membuat puisi, kalian ingin memberikan tujuan nih, jadi orang yang membaca itu kalian pengennya dia nanti jadi orang yang sukses, nanti jadi orang yang pintar, atau nanti mereka setelah berbakti kepada orang tuanya masuk surga. Jadi bisa menggunakan kata penghubung tujuan, yaitu supaya, untuk, agar, dan guna. Berikutnya kata penghubung yang kedua adalah kata penghubung sebab ya, kausal, sebab bukan akibat tapi sebab. Mengapa terjadi? Sebabnya begini. Menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Jadi, contohnya dia biasanya ditandai dengan kata hubung sebab itu, karena, atau dia menggunakan oleh, karena itu.
Jadi sudah jelas ya. Yang pertama kata penghubung tujuan menggunakan supaya, untuk, agar, dan guna. Yang kedua ada kata penghubung sebab, ada sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Berikutnya kata penghubung akibat. Jadi kalau tadi sebab, yang ini akibat. Jadi terpisah antara penggunaan kata hubung akibat dan kata hubung sebab. Kata penghubung akibat adalah suatu konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan yang terjadi atas sebab peristiwa yang lain. Jadi konjungsi ini dipakai, yang biasanya dipakai adalah kata sehingga, sampai, dan akibatnya. Kalau tadi sebab itu, oleh dan oleh karena itu. Kalau akibat, sehingga dia malas belajar sehingga dia tidak naik kelas. Ya, itu salah satu contohnya, sampai dan akibatnya. Berikutnya ada kata penghubung syarat konjungsi, yaitu menjelaskan suatu hal dapat terpenuhi kalau kalian sudah melakukan sebuah syarat. Jadi ini kalau kalian ingat, ini sudah kita pernah bahas di teks ini loh, teks prosedur, teks narasi, itu sudah pernah kita bahas kata konjungsi syarat. Jadi suatu kegiatan atau suatu kejadian akan terjadi ketika kamu sudah melakukan syaratnya. Biasanya kata hubungnya ditandai dengan kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Dia akan menjadi pintar jika dia belajar. Pintar akan pintar jika kalau belajar dulu. Berarti dia syaratnya harus belajar. Itu salah satu contoh kata hubungnya. Jadi hari ini ada dua objek yang kita pahami ya, atau objek yang kita bahas ya. Yang pertama tadi kaidah kebahasaannya, penggunaan kalimat saran, kalimat larangan, dan kalimat-kalimat yang lainnya. Kita juga sudah mempelajari tentang konjungsi atau kata hubung ya. Kata hubung yang dari pertama dari kata hubung sebab, ada juga kata hubung akibat, kata hubung syarat, terus ada kata hubung tujuan. Lihat jenis kata hubungnya ada apa saja, dihafal, diingat, dipahami. Bagaimana cara memahaminya? Buat sebuah contoh-contoh pantun, bisa lihat di internet, atau kalian baca di buku cetak. Itu kan kemarin sudah saya kasih banyak sekali contoh puisi lama ya, dari gurindam, syair, dan pantun. Oke. Hari ini kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Jadi kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang kita masih membahas tentang puisi lama ya. Jangan salah tafsir. Jadi sekarang ini kaidah kebahasaan yang kita bahas adalah masih tentang puisi lama. Akhir kata Ibu ucapkan selalu jaga kesehatan, hindari keramaian ya, karena kita sudah masuk ke zona merah kembali. Apabila terpaksa harus pergi keluar rumah, tetap ikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak atau social distancing dan cuci tanganmu kemanapun kamu berada. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.